lihat sih kayak bentuk perlawanan dari Bang Daryl nih. Bukan perlawanan, jadi memang Bang Daryl ini kan memang punya benteng ya. Benteng. Jadi memang kita juga tadi nggak berusaha buat masukin goibnya, enggak. Kita cuma pengen biar supaya Bang Daryl ini bisa berinteraksi. Nah tadi kenapa sosok itu ya? Nah, kenapa tadi mual? Memang dari gambaran yang Bang Daryl dapat ini, sosok mukanya itu kan memang maaf ampun. Makanya sekarang coba kita tanya sama Bang Daryl apa yang dirasain, apa yang dilihat, dan responnya gimana. Iya, Bang Daryl visualin ya, gambaran makhluk asal. Ya, jadi sebelumnya ini yang di belakang saya tadinya itu wanita yang udah tua, dan dia langsung gendong ke punggung saya, pundak, minta gendong, terus ya mau coba masuk, ya saya tetap baca salawat. Dan ini yang wanita ini mukanya udah kalau ini bopeng, jadi ya sekitar umur 50-an. Kalau dilihat visualnya sekitar 50-an, harus untuk pertemuan bopeng. Apa ini makhluk yang tadi gue lihat? Dia salah satu yang mengganggu sini juga. Kalau ganggu sih enggak. Kalau ganggu enggak. Jadi posisi memang ada di seberang, karena kita lagi ada di sini rame-rame, jadi dia sepintas ingin tahu ada apa sih, ada apa kalian kesini seperti itu. Itu aja sih.
hitam yang memang nggak punya kepala, nggak ada kepalanya gitu. Nah terus juga ada kejadian juga di sini ada preman, tatonya banyak ya, tato semua banyak. Nah ketika habis dari mana lewat sini itu nggak bisa jalan, dari 3 bel. Jadi nggak bisa jalan merangkak di jembatan ini. Makanya tonton terus untuk sahabat-sahabat nakal. Kita akan belajar sejarah, kita akan belajar apa sih yang bisa kita ambil buat pembenahan diri kita biar supaya jadi lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Babe, makasih banyak ya, Be. Bang, yang diceritain Babe nih, sosok yang hitam tanpa kepala, juga tentang preman yang bisa jalan tiba-tiba habis lewat jembatan ini. Jadi apa sih Bang? Dari nama mereka gitu ya? Sebenarnya kalau untuk yang sosok itu memang ada nih, tapi di seberang sana ya, di seberang sana itu ada sosoknya. Nanti mungkin coba buat kita tarik ke arah sana, biar supaya nanti kita bisa interaksi, tapi tidak membahayakan. Paham nggak maksudnya? Membahayakan kita. Gitu. Nanti mungkin kita coba tarik ke sana, itu ada sosoknya. Sama kalau untuk yang preman, tatonya banyak lewat sini, dia merangkak jalannya, ya memang itu salah satu tanda adanya makhluk selain manusia. Biar kita juga bisa saling menghargai. Jadi ya begitu juga mereka berbicara yang tidak sopan, atau perilaku mereka yang tidak sopan juga. Hingga mereka mungkin paham, tahu juga kan. Oke Bang, kita akan yang tadi Bang ya ini kita coba untuk menarik sosok hitam tanpa kepala itu ke arah sana, karena ini nggak mungkin di sini ya. Buat tim kita juga bakalan bahaya gitu ya, karena airnya deras banget. Oke, kita sana aja Bang. Biar Bang ya coba narik dulu. Kita coba buat interaksi ya, nanti biar supaya Mas Lulus ini bisa buat interaksi, jadi kita gambar kondisinya gimana, mungkin ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Karena sosoknya yang Babe bilang nggak ada kepalanya itu sudah ada di sini. Kita tarik gimana caranya biar supaya tidak membahayakan tim juga, tetapi kita tetap dapat pembelajaran ya, seperti itu. Boleh sebelah sini. Main teh waktu biasa selawat kita, nanti apa yang ente rasain, apa yang ente lihat, apa yang ente mau ceritain ya. Nih di sebelah kanan saya ini sosoknya yang menceritakan memang nggak ada kepalanya, dan di bagian leher sini nih itu selalu keluar darah ya, selalu keluar darah. Itu darahnya terus ngocor, nggak pernah berhenti. Mungkin nggak tahu ada tragedi apa di zaman dahulu di daerah sini sehingga sampai ini perwujudan jin ini nih seperti ini gitu. Jadi mungkin di
masa-masa dulu ini ada tragedi, entah tragedinya apa, hingga kepalanya ini dia hilang, kami ke kali. Jadi kepalanya itu Ya, jadi entah ada tragedi apa, mungkin di masa bisa dibilang ribuan tahun ya. Sampai sekarang ini selalu keluar darah, dan di kaki sebelah kanannya itu di bagian sini nih nggak ada. Ya, telapak sininya nih dari mata kaki ke bawah itu hilang sebelah kanannya. Terus kalau misalkan ada yang tadi bisa preman sampai merangkak, itu gimana tuh? Kondisinya sih memang mungkin preman itu lagi kondisi lagi nggak sadar ya. Jadi dari kondisi seperti kayak orang mabuk. Dan memang dia seneng, sosok ini seneng ganggu orang yang seperti itu. Setiap yang lewat sini yang seperti keadaan ya, seperti keadaan mabuk atau dalam kondisi nggak bener lah gitu, atau nggak permisi atau gimana, ini selalu jahil. Jadi memang tadi kan sebelum kita ekspor ke sini ya, Bapak tadi kan pernah cerita kayak di sini sering jadi tempat pembuangan mayat. Ya ini mungkin salah satunya. Jadi itu yang bisa kita ambil pembelajaran dari sejarahnya. Ada pesan nggak dari sosok itu? Nggak ada juga, sangat ada. Nggak ya. Oke guys, ini itu aja yang bisa kita ambil pembelajarannya dari sosok hitam ini ya, yang memang kondisinya kepalanya itu nggak ada. Jadi memang di sini banyak Pak. Jadi memang tragedi apa ya buat teman-teman nih, di sini memang tragedi mungkin di zaman Belanda banyak. Jadi pas tadi saya lagi menceritakan hal itu, ini di sini ada perempuan bawa payung. Itu sosoknya, ya betul. Itu dia bukan orang asli penduduk sini, memang dari rautnya, dari rambutnya, dari raut wajahnya lah, memang bukan orang sini asli. Ada di sini tadi begini. Oke guys, untuk malam ini penelusuran kita sudah cukupi sampai di sini aja karena udah menjelang pagi juga sudah. Dari keseluruhan rangkuman yang kita lewati dari sana sini apa nih Pak yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Oke, yang pertama, kenapa orang lewat kesurupan? Salah satunya adalah orang yang lewat ini mempunyai pemikiran mungkin kosong. Pertama. Yang kedua, mungkin orang ini juga punya histori dari orang, punya cerita dari orang. Oh, jangan lewat sini begini. Nah, itulah balik lagi. Ketika pola pikir kita negatif, maka itu akan membentuk energi yang negatif juga. Gitu. Terus tadi juga banyak interaksi juga ya. Yang tadi Mas Deril juga ada interaksi, terus juga Mas Lilik ada interaksi juga, yang ternyata memang banyak sejarah lah, banyak cerita yang bisa kita ambil kesimpulan adalah mau lewat manapun, mau dimanapun tetap harus ada etika, tetap harus ada tata keramanya gitu. Jangankan di tempat lain, di tempat kita pribadi, di rumah kita pribadi, ketika kita masuk kita pasti ucapkan salam gitu. Nah, mungkin sih itu aja gambarannya. Jadi jangan pernah takut sama sesuatu hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketika kita lewat manapun, ketika kita ingat Allah dimanapun, kapanpun, insya Allah kita aman. Intinya sih seperti itu. Oke.
Jadi itu yang disampaikan sama Bang Yai, sebuah rangkuman ya. Mudah-mudahan kalian bisa pelajari apa aja yang kita dapatin di sini. Ya mudah-mudahan berfaedah buat kalian. Dan ini gue mau nanya nih sama bintang tamu kita nih yang kita collab juga ya. Bang Daryl, Ya. kesan-kesannya apa nih? Kesannya dulu ya. Apa nih di sini? Oke, kesan yang di sini nih tempat yang kedua dan paling serem juga ya. Dan alhamdulillah bisa berinteraksi, dibantu dengan Mas Yai dan teman-teman juga yang ada di sini. Ya, Pesannya apa? pesan saya sih Untuk kalau- orang-orang yang Iya. lewat sini nih kan yang sering kesurupan apa nih pesannya dari Bang Daryl Cahyono? ya pesan saya sih ya bangun dindingnya dulu deh, fondasinya tuh, yaitu apa, berdoa atau ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu aja sih Oke. Ada tambahan buat kalian teman-teman? Apa udah cukup? dari Lilik. Lilik mungkin ada tambahan pesan? Ya pesannya buat teman-teman semua nih, dimanapun teman-teman berada, mau lewat manapun, awali dulu dengan doa. Udah cukup pesannya itu aja ya. Le, ya, tadi gimana Le? Ah, Yang ente iya, ini? iya. Yang gue aneh rasain nih Pak, ini tempat nih dari kita explore yang sebelum-sebelumnya, ini doang nih tempat yang paling wow Serem ya, wow serem. Ini kayak pohon bambu, kayak istana modelnya gitu, bayang-bayang pohon bambu. Udah ini yang paling serem, recommended banget buat